Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fadha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa bi niyyati du'a wal qabul ridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Shadaqallahul Azim. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji baik dari kota Madia maupun kabupaten telah berangkat meninggalkan Malang. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah haji baik yang sudah berangkat menuju ke Madinah maupun yang masih belum berangkat, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan sejak berangkat sampai kembali ke tanah air dalam keadaan memperoleh haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita-kita yang pada tahun ini masih belum mendapatkan kesempatan, mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjadi tamu-tamu Allah menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain kita ini berdoa kepada Allah agar kita ini selalu dimudahkan untuk melakukan amal ibadah, terutama ibadah haji yang mempunyai nilai keutamaan yang sangat besar. Kita ini juga ya, terutama bagi kita-kita yang belum diberi kemampuan, kita ini harus memiliki niatan yang kuat. Kenapa demikian? Sebab menurut hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat yang sungguh-sungguh itu akan menyebabkan orang itu dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang diniati. Ya. Yang kedua, andaikan kita sudah niat melakukan kebaikan, seperti saya niat kepingin haji, kalau saya punya biaya, punya bekal, saya niat haji ke Baitullah, sungguh-sungguh niatnya. Jadi yang mana kesungguhan niat itu bisa ya, dibuktikan andaikan dia benar-benar dimampukan oleh Allah pasti berangkat. Itu berarti niatnya sungguh-sungguh. Orang yang demikian ini misalnya tidak diberi kemampuan sampai meninggal, itu sudah memperoleh nilai ibadah haji.
Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang itu ya. Secara umum sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah itu mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, dicatat oleh Allah dan akan dibuka besok, ditunjukkan dan dibalas. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, kata Nabi, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan falam ya'malha, lantas dia tidak sempat melakukannya karena uzur atau karena tidak mampu ya. Itu kata Nabi, katabahallahu wa indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatat bagi orang itu kebaikan yang sempurna, persis seperti andaikan tidak ada uzur, andaikan dia mampu melakukan seperti itu, persis pahalanya, tidak kurang sama sekali. Apa saja amalan yang kita niati tapi kita ini tidak mampu melakukannya, itu berkat niat tadi itu sudah dicatat oleh Allah pahala yang utuh, yang sempurna ya. Ini berlaku secara umum, amalan apa saja seperti yang diceritakan dalam Al-Quran di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang niat kepingin ikut perang, ikut jihad, tetapi kondisinya sakit atau melarat, tidak mampu, tidak punya biaya untuk perang. Karena perang zaman dulu ya butuh kendaraan ya, kuda ya, karena jauh. Tapi sebagian sahabat kepingin ya, sampai datang kepada Nabi minta dimuatkan minta dibantu dengan kendaraan. Tapi Nabi tidak ada ya. Maka terpaksa mereka kembali, tidak jadi ikut perang dengan meneteskan air mata. Artinya kepingin, saking kepinginnya. Itu sampai dinas dalam Al-Quran apa? Wala 'alal ladzina idza atau kali tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Jadi mereka ini ya, ketika niat kepingin ikut perang tetapi dia tidak mampu ya, mereka ini tetap justru dipuji oleh Allah mendapatkan pahala persis seperti pahala perang ya. Sampai-sampai ada hadis, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush, kebanyakan orang-orang mati syahid dari umatku itu justru yang mati di atas ranjang, di atas dipan. Artinya bukan di medan perang. Ya apa ini? Artinya orang dalam hatinya kepingin ikut perang tapi dia sakit atau dia tidak mampu, lemah, lumpuh, tapi hatinya kepingin mati di tempat tidur, itu sudah dinilai seperti mati syahid kata Nabi. Itu justru banyak orang-orang yang mati syahid justru tidak di medan perang tapi di tempat tidur ya, karena niat. Begitu juga para jamaah yang mengaji ini ya. Jadi suatu saat misalnya ada uzur tapi hatinya kepingin, waduh saya andaikan tidak ada uzur saya niat ngaji saya. Itu menurut hadis ini sudah dicatat persis pahalanya seperti hadir pengajian. Ini. Fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin. Kalau orang itu punya niatan baik, mau melakukan kebaikan, terus dilakukan, dia sempat melakukan, maka Allah mencatat bagi orang itu, di sisi orang itu, Allah mencatat di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Jadi setidak-tidaknya kalau orang itu melakukan amal baik, kalau diterima oleh Allah, kalau ikhlas,
setidak-tidaknya dilipat gandakan 10 sampai 70 sampai 700 sampai tidak ada batas akhirnya. Ya, makin ikhlas amalan seseorang itu makin tinggi nilai pahalanya. Al hadits atau kemaqal, masih ada terusan hadis ini ya. Juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu arba'atun," kata Nabi. Manusia itu ada 4 macam manusia itu. Rajulun atahullahu ilman wa malan. Yang pertama, ada orang yang diberi ilmu dan harta. Jadi di antara jumlah manusia ini ada kelompok orang yang pertama ini, orang yang luar biasa, dikasih ilmu, alim, mengamalkan ilmunya, ahli ibadah, terus banyak hartanya. Otomatis hartanya manfaat gitu. Ya, kalau orang itu punya harta kekayaan terus punya ilmu, pasti hartanya ini manfaatnya. Ini tingkatan yang paling tinggi gitu. Jadi orang yang paling tinggi, orang kaya yang berilmu, artinya dengan kekayaannya justru dibuat mendekatkan diri kepada Allah ya. Yang kedua, kata Nabi, orang yang diberi ilmu tapi tidak dikasih harta. Jadi dia ngerti agama, dia senang belajar ilmu agama, ngerti syariatnya, tapi tidak punya harta. Ketika ada orang kaya beramal, tapi dirinya kepingin beramal tapi tidak mampu ya. Ketika ada orang kaya haji, dia kepingin haji tapi dia tidak mampu ya. Ketika ada orang kaya mau beramal dengan hartanya, dia tidak mampu. Itu kata Nabi ya, fahuma bil ajri sawaun. Kedua orang ini dalam pahalanya persis sama, tidak ada bedanya sama sekali. Jadi orang kaya misalnya dengan hartanya dia senang infak, dengan kekayaannya dia haji, ibadah dengannya. Terus ada orang ngerti, berilmu, tapi tidak kaya, dia hanya bondo niat. Aduh, saking saya ini tidak punya, andaikan saya punya, saya tak ya, haji seperti orang itu. Saking saya tidak punya, andaikan saya punya, saya tak infak seperti orang itu. Itu kata Nabi, bahwa fil ajri sawa, pahalanya sama, pahalanya sama ya. Jadi kalau melihat hadis Nabi ini, sebenarnya untuk mendapatkan pahala dari Allah itu tidak harus orang kaya ya. Jadi orang melarat pun bisa mendapatkan pahala haji, bisa ya. Mendapatkan pahala jihad juga bisa. Apa yang niat yang sungguh-sungguh, niat yang sungguh-sungguh. Terus yang ketiga, saya lanjutkan. Rajulun atahullahu malan walam yu'tahu ilman. Ada yang ketiga ini, orang yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Jadi dia tidak pernah ngaji, tidak pernah berusaha untuk menuntut ilmu agama, kaya raya gitu. Kekayaannya hanya dibuat bersenang-senang, nuruti nafsu, dibuat berfoya-foya, dibuat memperindah dunianya, hanya senang-senang saja ya, dibuat maksiat ya. Maka orang yang kaya demikian ini apa ya, justru akan binasa dengan kekayaannya. Dia justru akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat, orang yang celaka selamanya. Kemudian yang keempat ya, orang yang paling jelek, orang yang tidak dikasih harta, juga tidak dikasih ilmu. Artinya dia ngaji malas ya, ibadah malas ya, tapi juga melarat gitu loh. Sudah melarat ya, tidak punya ilmu, tapi dia hanya ngelamun. Kalau ada orang kaya bangun rumah mewah, dia waduh saking saya melarat, kalau saya kaya saya tak bangun rumah seperti itu. Ada orang melencer ke tempat hiburan, tempat maksiat, orang kaya, saking saya melarat, andaikan saya kaya saya tak ya, melakukan seperti orang kaya itu ya. Orang yang keempat ini dosanya gitu,
kerugiannya persis seperti orang yang ketiga tadi. Jadi dia tidak melakukan maksiat, tapi karena menginginkan maksiat yang dilakukan oleh orang kaya yang tidak berilmu tadi itu, orang yang keempat ini dapat dosa persis seperti itu. Ya. Jadi kembali, ya, kita yang belum diberi kemampuan untuk melakukan amal kebaikan, apakah itu infak, apakah itu haji, kita ini harus punya niatan untuk melakukan itu seperti yang dilakukan oleh orang yang punya harta yang ya, beribadah kepada Allah dengan hartanya itu. Ya, ini supaya wutuh. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan ya, waqad warada anna Allah Ta'ala yaqulu lil hafadhah. Sungguh telah datang hadis bahwa Allah Ta'ala itu berfirman kepada malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga manusia itu loh. Setiap manusia ada yang menjaga, yang nyatat. Yaumul kiamat, di hari kiamat besok Allah memanggil malaikat hafadhah. Setelah dipanggil, Allah mengatakan, "Uktubu li abdi kadza wa kadza." Hei, malaikat-malaikatku, catat ya. Supaya engkau catat untuk hambaku ini, amalan ini, amalan ini, amalan ini, catatan. Orang ini punya amalan ini, punya amalan ini. Ya, kasarnya dia catatan bagi orang ini pahalanya ibadah haji. Catatan bagi orang ini pahalanya ibadah infak. Catatan bagi orang ini pahalanya ibadah jihad. Fayaqulun, lantas malaikat-malaikat hafadhah ini mengatakan, "Ya Rabbana lam nahfaz dzalik minhu." Wahai Tuhan kami tidak hafal. Artinya tidak tahu orang ini melakukan itu ya Allah. Walau wa fi sahifati, dan tidak ada di buku catatannya, tidak ada ya Allah. Kok engkau menyuruh mencatat? Padahal orang ini, sepengetahuan saya, selama ini saya menjaga orang ini tidak pernah melakukan itu ya Allah. Di buku catatannya juga tidak ada. Ya, bagaimana jawaban Allah? Fa yaqulullahu ta'ala innahu nawahu. Ya, Allah berfirman, iya, catatan sudah. Orang ini sudah niat dulu. Cuma sampai mati tidak diberi kemampuan. Jadi tetap dicatat wutuh. Ini untungnya orang itu kalau ya pandai-pandai memasang niat yang baik gitu ya. Juga wakila innahu yu'ta bil abdi yaumal qiyamah. Dikatakan ya bahwa besok didatangkan seorang hamba di hari kiamat, dibawa. Setelah didatangkan, fayudfa'u lahu kitabun, diserahkan pada orang ini buku catatan. Fayakhudhu biyamini, lantas tangan kanannya bergerak ngambil dengan tangan kanannya dari depan. Ini bukti bahwa dia pasti orang ahli surga gitu loh. Kalau ketika pembagian buku catatan kok tangan kanan bergerak menerima dari depan, dengan ini pasti orang ahli surga ya. Kalau orang itu pas pembagian buku catatan kok tangan kanan tidak bisa bergerak, justru tangan kiri yang gerak, walaupun orang itu tidak mau, tetap tangannya yang gerak. Jadi Allah yang menggerakkan tangannya. Nah, kalau sudah dengan tangan kiri dari belakang, ini alamat orang ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah ini kata Allah, besok ada di hari kiamat itu seorang hamba didatangkan, lantas diberikan pada orang itu kitab, diambil dengan tangan kanannya. Setelah dibuka kan, setelah orang itu menerima buku catatan pasti disuruh baca itu. Iqra' kitabak, wocon, bacaan kitab, dibaca. Setelah dibaca katanya, fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan wa ma fa'alaha. Orang ini ketika, ini kok ada pahalanya haji ya. Ini kok ada pahalanya jihad ini di buku jan. Ini kok ada pahalanya sedekah ini. Akhirnya orang ini mengatakan, hadza laisa bikitabi. Ini bukan buku catatan, ini keliru ini. Ini bukan buku catatanku, ini keliru ini. Saya tidak pernah melakukan amalan ini katanya. Bagaimana? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah
Ta'ala berfirman, "Hadza kitabuk." Wahai hambaku, ini benar kitabmu, buku catatanmu ini. Li'annaka aishta umran tawilan wa anta taqulu law kana li malun hajjatu. Law kana li malun tasaddaqtu. Ya. Fa'araftu sidqa niyatik wa a'taituka thawaba dzalik kullah. Kata Allah itu dijawab, hambaku, betul itu buku catatanmu itu. Sebab aku ngasih kamu umur panjang, kamu selalu niat gitu loh. Ya, andaikan saya punya harta, saya tak haji seperti orang itu. Andaikan saya punya harta, saya tak sedekah seperti orang itu. Andaikan saya punya harta, saya tak melakukan ini seperti orang itu. Ini kata Allah, fa'araftu sidqa niyatik, maka aku tahu kebenaran niatmu. Artinya kamu niat itu betul gitu loh. Andaikan kamu punya harta betul, pasti melakukan apa yang kau niati. Ya, kata Allah, wa a'taituka thawaba dzalik kullah. Maka aku beri kepadamu pahala semua itu, semuanya gitu. Utuh. Jadi tidak pernah melakukan haji, tidak pernah Islam, tapi persis mendapatkan pahala itu karena niat yang sungguh-sungguh. Ya ini. Jadi itu diantara kewajiban kita ya. Di samping berdoa kepada Allah, kita supaya memasang ya, niatan ya, yang baik, kebaikan apa saja itu, supaya kita selalu memasang niatan-niatan yang baik apa saja ya. Sebab di samping itu akan menghasilkan nilai pahala, andaikan kita ini tidak sempat melakukan, sekaligus dengan niatan yang baik itu akan memudahkan, menyebabkan kita ini dimudahkan untuk mewujudkan apa yang kita niatkan itu ya. Kemudian yang kedua, walaupun kita semua ini ya, pada tahun ini belum sempat ya, atau belum diberi kemampuan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, tapi kita bisa gitu. Kita bisa melakukan amalan-amalan yang punya nilai pahala persis seperti haji. Ya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin." Ya, disebut dalam kitab Al-Azkar ya, salah satu ya yang menyebutkan hadis ini, kitab Azkar, kumpulan yang dikumpulkan oleh hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ya. Beliau mengatakan, Nabi bersabda dalam hadis, "Man shallal fajra fi jama'atin." Barang siapa yang sholat subuh, sholat fajar itu sholat subuh. Sholat subuh jamaah. Sholat subuh jamaah. Ya. Tsumma qa'ada yazkurullah ta'ala. Kemudian habis salam duduk, ya, tidak segera pulang gitu loh. Jadi habis sholat jamaah terus habis salam duduk. Yazkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah ya, termasuk ngaji ya, atau mendengarkan pengajian itu termasuk zikir yang lebih utama daripada zikir-zikir biasa. Jadi kita duduk mendengarkan ilmu, mengaji ya, mencari ilmu agama ini lebih utama daripada zikir-zikir yang lain, daripada membaca Al-Quran, daripada membaca zikir, wirid dan lain sebagainya itu ya. Jadi majelis zikir artinya berzikir ini termasuk ngaji seperti ini, kita ya, justru zikir, bahkan intinya zikir gitu ya. Makanya kita kalau ada pengajian semacam ini ya tidak baik kalau orang itu misalnya ada pengajian terus baca Quran atau wiritan ya. Justru ngaji, mendengarkan ini termasuk zikir ya. Termasuk zikir yang paling afdol gitu. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk zikir kepada Allah sampai hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari ya, katakan jam 6 ya, jam 6 pagi. Jadi habis subuh tidak pulang ya, berzikir atau mendengarkan pengajian sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunat ya.
Karena sholat sunnah sebelum sesudah subuh kan tidak boleh, kecuali harus menunggu apa? Matahari keluar setinggi tombak, kira-kira ya, ukuran kira-kira jam 6 ya, jam 6 pagi itu sudah matahari sudah muncul. Rata-rata dalam perjalanan setahun itu jam 6 sudah apa? Kelihatan sudah masuk waktu duha ya. Jadi sholat subuh berjamaah, terus duduk berzikir sampai terbit matahari. Setelah terbit ya, terus sholat 2 rakaat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat 2 rakaat ini sholat isyraq, sholat apa? Munculnya, pada saat munculnya matahari. Ada yang mengatakan sholat duha ya. Tapi prakteknya sama, terserah kita apa? Prakteknya harus menunggu matahari keluar kira-kira setinggi tombak ya, kelihatan dari jauh ini ya. Ya, kalau melihat jam ya kurang lebih ya, sekitar jam 6 WIB itu sholat 2 rakaat ya, terus pulang. Bagaimana orang yang melakukan seperti ini? Kata Nabi ya, kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maka amalan seperti itu, artinya sholat subuh berjamaah, terus duduk berzikir sampai terbit matahari, terus sholat 2 rakaat. Itu kata Nabi adalah seperti pahalanya haji dan umroh sempurna sampai diulang 3 kali. Jadi sampai Nabi mengulang 3 kali sempurna, tidak kurang apa-apa gitu, persis seperti haji. Jadi enak sudah kalau bapak-bapak, ibu-ibu setiap subuh di masjid, apalagi di masjid jami, sampai terbit matahari terus sholat 2 rakaat. Wah, berarti setiap hari haji dan umroh ini. Setiap hari haji dan umroh. Artinya dapat pahala persis apa? Pahala haji dan umroh ya. Walaupun bukan berarti terus bis cukup bis, gak usah haji ya. Bukan begitu, kalau orang mampu ya tetap haji gitu loh ya. Tapi misalnya bagi orang yang tidak mampu, itu Nabi yang bersabda. Kalau Nabi tidak bersabda ya, Nabi tidak pernah apa ngomong keliru, itu tidak pernah. Nabi itu dijamin apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan Nabi tidak pernah keluar dari nafsu. Apa yang disabdakan Nabi itu wahyu dari Allah yang mengandung kebenaran yang pasti, tidak bisa tidak. Makanya orang tidak boleh ragu ya, kalau mendengarkan hadis Nabi. Dan ini tingkatnya kata Imam Tirmidzi, qala Tirmidzi haditsun hasan. Ini hadis hasan ya. Jadi hadis hasan itu tingkatannya di bawah hadis sahih ya. Tapi tidak sampai dhaif ya. Kalau hadis dhaif itu aja kita dianjurkan untuk mengamalkan, walaupun hadis itu dhaif ya, itu masih lebih baik daripada ucapan siapapun ya. Ucapan ulama atau ucapan profesor, dokter, masih lebih baik hadis dhaif, karena hadis dhaif itu tetap sabda Nabi. Hanya yang apa? Ya, menyebabkan dhaif itu karena yang membawa itu loh, yang membawa hadis ini mungkin pernah bohong sekali, itu sudah apa? Ya, sudah cacat ya. Tapi tetap itu yang namanya apa? Sabda Nabi ya. Bukan berarti terus tidak dipakai namanya. Nah, hadis yang kita baca ini tingkatannya bukan dhaif, tapi haditsun hasan ya. Itu amalan yang kedua yang mempunyai nilai seperti ibadah haji dan umroh sempurna ya. Kemudian yang ketiga amalan yang punya nilai seperti haji ya. Yaitu yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allima, dia tidak punya niatan untuk pergi ke masjid itu kecuali untuk belajar ilmu yang baik yang akan diamalkan. Murni tujuannya, saya kepingin nambah ilmu, kepingin ngaji sama ya. Au yu'allim, atau mengajar dengan ikhlas karena Allah. Itu kata Nabi, kana lahu ka ajri hajjin tammatin hajjatuh. Maka orang ini seperti mendapatkan
pahala seperti pahala orang yang haji yang sempurna hajinya. Jadi kalau ada orang berangkat dari rumah niatannya tulus loh, kepingin menambah ilmu agama, atau kepingin menyampaikan ilmu agama, ikhlas, tidak ada niatan yang lain-lain, itu katanya apa? Dapat pahala seperti pahala haji yang sempurna. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ya. Ini menunjukkan betapa agungnya keutamaan orang yang berangkat menuntut ilmu agama. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang berangkat menuntut ilmu agama ini seperti jihad. Jadi dianggap jihad fisabilillah. Jadi orang jihad fisabilillah itu tidak harus dengan ngebom ya, dengan kekerasan. Ya, tidak itu ya. Jihad itu termasuk menurut hadis Nabi orang belajar ilmu dengan ikhlas, demi menambah ilmu ini termasuk jihad, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu ya, maka dia berada di jalan Allah ya, jihad fi sabilillah sampai pulang. Makanya kalau ada orang berangkat mencari ilmu terus meninggal misalnya, itu dianggap mati syahid, mati fisabilillah. Ya. Nah, dan masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa agungnya ya, kedudukan orang yang mencari ilmu agama. Sampai Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Aba Dzarrin, hei Abu Dzar, la anta ghudwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Pasti engkau ini berangkat terus belajar satu ayat dari kitab Allah, ilmu yang terkandung dalam ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada sholat 100 rakaat. Daripada sholat 100 rakaat. Ya. Bahkan dalam riwayat lain lebih baik daripada 60 tahun. Maka Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tokoh ulama yang terkenal ya tokoh orang yang sangat dekat dengan Allah yang terkenal, Imam Hasan Basri ya, itu pernah mengatakan tentang ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau menafsiri ayat ini, innal hasanah fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Jadi kalau kita ini setiap hari berdoa, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia ya Allah dan kebaikan di akhirat. Itu apa kebaikan dunia? Menurut Imam Hasan Basri itu kebaikan dunia itu al-ilmu wal ibadah. Ya. Orang mendapatkan ilmu terus diamalkan ibadah. Ini tidak bisa dipisah, ilmu dan ibadah ini. Ya. Ya, jadi manusia hidup ini tujuannya tidak ada lain kecuali untuk ibadah. Tapi ibadah tidak bisa tanpa ilmu, jadi gandeng. Makanya ilmu ibadah harus gandeng. Ya. Itu yang namanya hasanah fid dunya. Kebaikan dunia itu kalau orang mengisi hidupnya dengan ibadah dan dengan belajar ilmu. Terus wa hasanah fil akhirah hiyal jannah. Kebaikan di akhirat tidak ada lain kecuali surga, kebahagiaan yang abadi selama-lamanya ya. Wa qala Abu Darda ya, sahabat Nabi Abu Darda mengatakan al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang berilmu, alim yang mengamalkan ilmu, dan orang yang senang belajar ilmu dengan ikhlas, itu sama-sama berada dalam kebaikan, syarikani fil khair. Wasairun nas, sedangkan orang lain yang tidak mau, artinya ya tidak ngerti ilmu dan tidak mau belajar sama sekali, itu katanya sahabat ini hamajun. Hamajun itu semacam lalat atau nyamuk, koyok nyamuk.
La khair kano api iblas. Enggak ada baiknya sama sekali ya. Jadi walaupun itu perkataan sahabat tapi sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ad-dunya mal'unah. Dunya kabeh iki dilaknat. Maksudnya dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Mal'unun mafia, dilaknat apapun yang ada di dalamnya ini. Illa zikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'aliman. Kecuali yang tidak dilaknat oleh Allah, artinya yang tetap dalam kebaikan, dalam rahmat Allah, dalam kenikmatan dari Allah. Satu, zikir kepada Allah. Kalau orang hidup ini senang zikir kepada Allah. Terus yang kedua, apapun yang membuat orang itu ingat kepada Allah. Apapun. Punya apa saja kok menyebabkan dia dekat dengan Allah itu tidak dilaknat. Terus secara khusus disebut oleh Nabi wa aliman wa muta'aliman. Orang alim yang mengamalkan ilmu, yang akhlaknya baik, yang bisa memberikan contoh yang baik. Orang yang banyak ilmunya tapi perilakunya baik, akhlaknya baik. Terus yang keempat wa muta'aliman. Orang yang senang belajar ilmu ya. Makanya kalau kita ini kepingin hidup kita ini barokah ya, umur kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita, tidak ada itu cara lain kecuali apa? Belajar ilmu, senang mencari ilmu ya. Senang mencari ilmu ya. Nah manusia ya, di zaman akhir ini nampaknya apa? Himmah, keinginan untuk mencari ilmu agama ini sudah merosot ya. Di mana-mana jarang sekali orang yang semangat untuk menuntut ilmu agama ya. Ini yang menyebabkan ada balak itu kata Nabi demikian ya. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman pada umatku ini ya, mereka ini lari dari ulama, artinya tidak mau menghadiri majelis taklim gitu. Apalagi kalau kiai yang menyampaikan itu ya tidak macam-macam istilahnya, menyampaikan apa yang di kitab ya, ini ajaran Islam ya, tidak ada guyonnya misalnya, kadang-kadang tambah malas, tidak ada yang mau ngaji gitu. Tapi kalau isinya guyon apalagi porno itu apa ya, banyak yang ngaji ya. Nah ini ya, kurang menyadari betapa pentingnya ilmu. Kata Nabi apa? Nah, kata Nabi akan datang satu zaman di mana umatku ini lari dari ilmu, dari ulama. Artinya tidak mau menghadiri majelis taklim, tidak mau mendekat sama ulama. Fayabtalimullah bisalati baliyatin. Maka Allah akan memberikan balak, bencana 3 macam balak yang beratnya. Satu, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat barokahnya, tidak menghilangkan barokah dari usaha mereka. Banyak manusia di zaman akhir ini tidak barokah. Kelihatannya seperti nyambut gawe ini ngoyo, kadang-kadang sehari tidak istirahat, kadang-kadang tidak cukup sehari tambah, tapi pancet sambat, masih banyak utang, kadang-kadang masih tidak bisa membiayai anak, masih tidak ada wujud apa hasil kerjanya ini. Ada amal, ada ini, tidak ada. Itu namanya tidak barokah ya. Kadang-kadang bayarannya besar tapi masih korupsi, masih apa menipu dan sebagainya ya. Ini menunjukkan tidak barokah. Kenapa? Menurut hadis Nabi ini ya karena jauh dari ilmu agama ya. Nah, ini jadi supaya kita mendapatkan barokah ya tidak ada jalan lain kecuali kita ini harus ya, memanfaatkan ya, waktu kita untuk menambah ilmu agama ya. Yang kedua, bahaya yang kedua kalau orang itu jauh dari ilmu agama, jauh dari majelis taklim, jauh dari ulama, yusallitullahu alim sultanan zaliman. Allah akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang zalim. Bagaimana banyak sudah sekarang ini pemimpin yang zalim ini ya. Salahnya siapa ya? Salahnya orang Islam sendiri karena tidak mau ya mendekat sama ilmu agama, tidak mau mendekat sama ulama ya. Jadi seolah-olah seperti tidak butuh sama ilmu. Sepertinya begitu ya. Nah ini akibat balak yang kedua ini. Balak atau bencana yang paling bahaya, yang paling mengerikan. Bahaya yang ketiga ini, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang itu kalau tidak mau sama ilmu agama, tidak mau ngaji, tidak mau sama majelis ilmu, itu akan yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia tanpa membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Padahal ini
kunci utama untuk mendapatkan keselamatan yang hakiki, yang abadi itu hanya ini. Ya apa? Supaya mati dalam keadaan tetap iman ini. Ya. Dan tidak semudah yang umumnya dibayangkan, wis pokoknya lek kate mati kula maca la ilallah lah. Ya, mesti jirine Kanjeng Nabi la ilallah miftahul jannah. Tidak semudah itu, gitu loh. Ya. Karena yang namanya apa? La ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan tapi pengamalan. Walaupun orang setiap hari baca la ilaha 1000 kali tapi ya, tidak percaya dengan Allah. Tapi masih apa kalau ibadah karena manusia? Ya tidak la ilaha illallah namanya. Sedangkan untuk menghadap Allah itu modal utamanya adalah hati, biqalbin salim, bukan lesan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati sing selamat ya, bukan lesan. Jadi setiap hari zikir 100.000 kali la ilallah, tapi tetap gak percaya nang Allah. Sik tetep ya. Ya, nglakoni apa sik krana donya, sik krana menungso. Ya berarti bukan la ilaha illallah masih. Berarti masih syirik gitu ya. Jadi tidak semudah itu, dan apalagi ketika orang akan meninggal dunia ini apa menghadapi ujian yang paling berat gitu. Banyak setan-setan yang datang itu yang akan merusak iman gitu. Sedangkan orang yang sudah istiqomah ibadah, istiqomah ngaji, kadang-kadang masih datang itu setan membujuk, mengganggu. Bagaimana orang yang tidak istiqomah dalam menuntut ilmu agama, tidak istiqomah dalam beribadah. Nah ini yang harus kita sadari ya, dalam kehidupan yang sangat singkat ini kita harus mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi itu. Di antaranya kita ini harus mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu agama. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, Nabi yang manusia yang paling mulia di dunia, yang paling sempurna segala-galanya. Itu beliau pernah mengatakan, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Kata Nabi, kalau datang kepadaku hari ya, tapi saya tidak menambah ilmu. Jadi hari ini kok tidak ada tambahan ilmu sama sekali. Itu Nabi mengatakan, "Fala burika li fi tulu'i syamsi." Maka tidak ada barokahnya. Hari ini tidak ada barokahnya saya. Sia-sia saya. Itu Nabi loh ya. Manusia yang sempurna itu mengatakan, kalau hari ini saya tidak dapat ilmu, berarti hari ini kosong, sia-sia. Tidak ada barokahnya, tidak ada kebaikannya sama sekali. Maka beliau selalu berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Ya. Maka mari kita apa? Ya, mumpung masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi umur, ya, sebelum kita ini menyesal. Karena tidak ada orang itu ya, menyesal di dunia ini ya, menyesalnya nanti kalau sudah mati baru ternyata menghadiri majelis taklim seperti ini ya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jangan dibanding dengan 100 miliar ya, 100 triliun ya, tidak ada artinya. Lebih berharga menghadiri majelis taklim semacam ini daripada dunia dan seisinya. Cuma belum kelihatan gitu. Kelihatannya nanti kalau sudah mati ya. Kalau orang sudah mati baru dunia tidak ada artinya sama sekali. Yang dulunya dikejar-kejar sampai tidak sempat ngaji, sampai ya menipu, sampai tidak sempat ibadah, ternyata tidak ada artinya sama sekali. Justru pahala ngaji yang akan dibawa dinikmati selamanya tidak pernah dicari ya. Nah ini baru menyesal. Hari itu dinamakan yaumut taghabun ya. Sayyidina Ali pernah mengatakan ya, Ba'idamatu indabahu ya. Itu manusia ini semua tidur ya. An-nasu niyamun. Manusia tidur artinya tidak sadar. Jadi seolah-olah orang ini hanya untuk dunia, senang-senang toh, tidak sadar. Fa'idhamatu intabahu. Kalau sudah mati baru sadar. Ternyata yang dikejar selama ini tidak ada wujudnya sama sekali. Yang tidak dicari justru apa? Mestinya ini yang akan dinikmati selamanya. Nah, ini. Maka mati itu dinamakan oleh Allah
al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, maka sekali lagi marilah supaya kita hidup yang sangat singkat di dunia ini, marilah kita memanfaatkan umur kita untuk mengisi, meningkatkan ibadah kita dan selalu menambah ilmu-ilmu agama ya. Ya, istiqomah. Jadi istiqomahnya ini yang jangan sekali ngaji terus sudah ndak. Nah ini hanya nyoba-nyoba dong. Jangan. Jadi sampai mati. Yang namanya apa? Ya, kita melakukan amalan ini sampai mati, bukan 3 hari atau coba 40 hari. Bukan, hidup ini sampai mati gitu. Ya, sampai mati baru orang itu dinamakan istiqomah namanya. Kalau sudah istiqomah, tidak ada jaminan lain. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang iman kepada Allah terus istiqomah, ibadah istiqomah ngaji, tidak ada takut, tidak ada khawatir, tidak ada susah. Ulaika ashabul jannati, mereka itu penghuni surga, ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan ya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita, semangat kita untuk menambah ilmu-ilmu agama, bisa istiqomah dalam menuntut ilmu agama, dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Mat'ana ya Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka kufaiti adh-dhalimin برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله من آمين. بسم الفاتحة.